Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Minanur Rahman MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan teman-temanku semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah yang berjudul Rahasia Kesuksesan dalam Tafsir Quran Surat Al-Asr. Hati adalah salah satu bagian terpenting dalam tubuh manusia. Di sanalah emosi manusia bermuara. Sifatnya berubah-ubah dan tidak jarang buat manusia itu gagal untuk menggapai sesuatu yang dicita-citakannya. Misalnya saja, rasa putus asa. Itu merupakan sebuah emosi saat hati kita dalam keadaan sangat sulit dan tidak tahu solusinya. Hal ini tidak jarang kita temukan, bahkan kita sendiri sering merasakannya. Jika rasa putus asa itu tidak cepat dipulihkan atau diatasi, maka akan muncul kerugian yang sangat besar. Di antaranya adalah kerugian waktu, karena waktu merupakan harta yang sangat berharga, dan jika hilang, maka itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Di samping itu, agama Islam, agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu merupakan agama yang sangat sempurna. Di dalamnya tidak hanya membahas tentang ibadah dan muamalah saja, akan tetapi bahkan sampai persoalan personal pun dibahas di dalam agama Islam. Untuk menyikapi persoalan kerugian waktu ini, maka Islam telah membahas di dalam Quran Surat Al-Asr. Al-Asr itu memiliki makna yang sangat indah dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa jika ingin memahami tentang hakikat dari nilai pendidikan kedisiplinan, maka Allah telah menjelaskan di dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ayat yang pertama, wal asri, demi masa. Al-asr memiliki arti masa atau waktu. Namun dalam penafsiran ayat ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Di antaranya adalah penafsiran yang pertama diartikan sebagai waktu secara umum, penafsiran yang kedua diartikan sebagai waktu asar, dan penafsiran ketiga diartikan sebagai waktu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia.
Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya rezeki yang tidak diperoleh di hari ini maka masih bisa diharapkan lebih dari itu pada keesokan harinya. Namun waktu yang berlalu, hari ini tidak mungkin diharapkan kembali di keesokan harinya. Maka Allah bersumpah dengan waktu untuk menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini adanya waktu siang dan sebagainya, Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu. Sedangkan al-asr yang ditafsirkan sebagai waktu asar, ia juga memiliki korelasi yang kuat dengan isi surat ini. Karena asbabun nuzul dari Quran surat al-asr ini berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah. Mereka itu suka bercakap-cakap, suka berbicara dengan kehidupan sehari-hari waktu asar. Akhirnya mereka membahas tentang kedudukan harta kekayaan mereka dan itu akhirnya menyebabkan pertentangan atau perselisihan. Maka sebagian dari mereka itu mengutuk waktu asar. Dari kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Asr yang menjelaskan mengenai kerugian manusia yang menyia-nyiakan waktu asar. Dalam ayat pertama ini Allah bersumpah dengan menyebut masa atau waktu. Jika Allah bersumpah itu akan menjadi suatu isyarat bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman agar memberi perhatian lebih kepada waktu serta mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik sesuai ajaran Islam. Sebab waktu tidak akan berhenti maupun terulang meski 1 detik saja. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata al-insan berbentuk ma'rifat, menunjukkan pada keseluruhan manusia, baik itu mukmin maupun kafir. Jadi ia hanya mencakup mukallaf, sedang yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil dan yang belum balik, tidak masuk dalam ayat ini. Kemudian kata lafi merupakan dari huruf lam dan fi. Fi mengandung makna tempat atau wadah, sedangkan lam itu menyiratkan makna sumpah. Jadi semua manusia itu berada di dalam wadah, yaitu yang disebut dengan khusr. Kata khusr memiliki banyak arti, yaitu rugi, sesat, celaka, semuanya yang mengarah pada hal-hal yang negatif yang tidak disukai oleh manusia. Khusr pada ayat itu menggunakan bentuk nakirah, sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beraneka ragam. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Waba Az-Zuhain itu menuliskan sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian, kehancuran, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang beramal sholih. Di dalam tafsir Jalalain, ayat itu karena banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mereka menyia-nyiakan kesempatan hidupnya di dunia dan dilupakan kehidupan akhiratnya. Jadi tiap hari itu hanya sibuk menikmati dunia yang sejalan dengan hawa nafsunya, tidak menyadari jika dunia itu hanyalah sementara dan akhiratlah yang kekal selama-lamanya. Ayat yang ketiga, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasehati untuk menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam keadaan rugi itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal solih, yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat adalah saling menasehati dalam kesabaran. Sebagian ulama itu menjelaskan
bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan, pengamalan, keyakinan, dan perbuatan. Iman itu pengetahuan dan keyakinan. Kemudian amal soleh itu pengamalan dan perbuatan. Kemudian saling menasehati dalam kebenaran itu adalah dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain itu juga beriman dan juga beramal soleh. Ayat ini menggunakan bentuk jamak, mengisyaratkan bahwa pentingnya beramal jama'i dan berjamaah. Jadi tidak sendiri-sendiri, jadi kita melakukannya secara bersama-sama. Untuk bisa selamat dari kerugian, manusia itu harus berjamaah, harus bersama-sama. Jadi beramal jamak itu bersama orang yang solih dan orang-orang yang beriman. Kemudian kata tawasau itu berasal dari kata waso yang artinya menyuruh berbuat baik. Al-haq itu artinya sesuatu yang sangat mantap dan tidak berubah. Maksudnya adalah ajaran agama atau kebenaran. Sedangkan sobri itu memiliki arti menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwasanya mereka itu tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam perniagaannya. Jika sebagian di antara mereka itu ada 4 syarat tadi, yaitu beriman, beramal solih, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Berarti ayat ini menjelaskan cara yang harus ditempuh agar manusia itu tidak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ada 4 syarat tadi. Jadi melalui tafsir ini, tafsir Quran surat Al-Asr, kita bisa mengetahui bahwasanya kita itu harus menjalani kehidupan ini dengan kemanfaatan waktu yang ada. Al-Asr ini memberikan petunjuk kepada kita supaya menghargai waktu, mengisi waktu, dan kerugian itu adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita agar tidak menjadi golongan yang merugi. Jika isi surat ini kita amalkan, kita lakukan, dan memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin untuk mengejar jalan Allah, maka orang muslim atau kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Bagaimana menjadi orang yang sukses? Sukses yang dimaksud di sini adalah bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga bisa untuk menyelamatkan orang lain. Sukses inilah yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia maupun di akhirat. Semoga salah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses dan selamat dari kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.